Menikmat rahmat dan inayahnya yang sampai hari ini bisa kita pergunakan untuk kegiatan yang positif yang mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi insyaallah habis ini kita lah dibawai oleh Ustazah Umtia makan ini nih. Biasanya Pak Oji kata orang Melayu itu sorong papan tarik papan, buah keranji dalam perahu. Disuruh makan kita makan, disuruh mengaji kita cacak tak tahu. Itu sindiran orang Melayu itu kepada orang yang malas belajar itu. Ya, tapi insya Allah nanti kita akan dapat keberkahannya. Baik. Karena ini pengajian ranting, maka kita akan bahas tentang pemikiran kita di Muhammadiyah. Salah satu yang menjadi penyebab Muhammadiyah itu lahir sekaligus nanti misi Muhammadiyah itu adalah untuk memurnikan ajaran agama Islam dari campuran budaya di masyarakat yang ada. Karena ketika Muhammadiyah lahir itu praktek keislaman masyarakat Islam itu bercampur antara syariat agama dengan budaya di masyarakat. Terkadang apa yang menjadi budaya itu dianggap sebagai syariat dan kadang budaya itu mengalahkan syariat dan tidak jelasnya perbedaan antara syariat dengan budaya. Padahal walaupun Muhammadiyah tidak anti dengan budaya, tapi dalam beberapa hal, terutama dalam masalah ibadah, Muhammadiyah sangat selektif untuk menerima tradisi budaya di masyarakat. Maka dari awal kita akan melihat Muhammadiyah sudah memberikan rambu-rambu tentang perbedaan antara syariat dan yang bukan syariat dalam praktek beribadah amalan di tengah masyarakat. Kita lihat ini untuk menjawab sekaligus memperdalam jawaban terhadap pertanyaan Pak Oji pada Ahad yang lalu. Di dalam ideologi dan strategi Muhammadiyah itu dituliskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Definisi agama itu adalah ad-dinul islamiyyu huwa ma syara'ahu Allahu ala lisanil anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama Islam ini secara keseluruhan mulai dari Nabi Adam itu adalah semua yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan para nabinya dengan dalam bentuk perintah dan larangan dan petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan hidup seorang hamba di dunia dan di akhiratnya nanti. Jadi agama itu semuanya adalah syariat Allah kepada para nabi. Nah ini kemarin Pak Oji, Nabi Musa itu bukan beragama Israel. Nabi Musa itu Islam, Muslim. Nabi Isa itu tidak beragama Nasrani, tapi dia adalah seorang Muslim. Nah, ini secara umum Muhammadiyah memandang seperti itu. Nah, berikutnya secara khusus yang dimaksud dengan agama Islam itu ad-dinul islamiyyu al-muhammadiyyu, agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad huwa adalah ma anzalahullahu fil Qur'an, semua yang petunjuk tuntunan yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa ma ja'at bihi sunnatus sahihah, dan yang dibawa oleh sunnah sahihah, sunnah yang sahih dari Nabi. Ini definisi yang lama nih Ustaz Sunario. Kalau sekarang menjadi sunnatul makbulah, jadi sunnah yang diterima. Bedanya kalau soheha itu hanya hadis soheh, kalau makbulah itu termasuk hadis soheh dan hadis hasan. Hadis hasan.
minal awamiri wan nawahi, bentuknya adalah perintah-perintah, larangan-larangan, wal irsyadati, dan petunjuk-petunjuk, lissalahil ibad, untuk kebahagiaan hamba-hambanya, dunyahum wa ukhrahum, untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Nah, ada kata syariat yang dalam petunjuk Allah, dalam Al-Quran, dalam hadis, itu diistilahkan beberapa. Ini sebenarnya kajian usul fikih senario ini. Nah, pertama diistilahkan sebagai syariah. Syariah itu banyak artinya, tapi kalau Buya aku dulu itu waktu di Aliyah dia jelaskan syariah itu asal maknanya adalah air terjun dari atas. Itu artinya syariah. Asal mana? Sumber air yang terjun dari atas. Nah, yang dimaksud adalah petunjuk yang datang dari Allah. Itu adalah syariat. Nah, bentuknya adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Jadi kalau disebut syariat itu adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Kemudian istilah lain juga dalam usul fikih, Al-Quran dan hadis itu juga diistilahkan sebagai dalil, sebagai landasan keislaman. Pada sisi lain juga disebut sebagai nas. Nas itu rujukan bagi umat Islam. Jadi kalau di istilah syariat berarti Al-Quran hadis, nas itu Al-Quran hadis. Kalau disebut dalil itu juga Al-Quran dan hadis. Itu hampir sama istilah-istilah itu. Syar'i itu yang sesuai dengan syariat. Nah, yang sesuai dengan syariat. Nah, dari sini kemudian kalau kita lihat dengan pengamalan di tengah masyarakat, itu diistilahkan ada dua. Semua pengamalan agama yang jelas sumbernya dari Al-Quran dan hadis sebagai syariat itu dinamakan dengan masyru'. Masyru' namanya. Yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran hadis itu namanya ghairu masyru', tidak dari syariat, atau bahasa kitanya itu adalah berdasarkan budaya adat kebiasaan atau tradisi umat Islam sendiri. Nah, kita di Muhammadiyah itu harus diperjelas mana amalan yang masyru' dan mana amalan yang ghairu masyru', mana amalan yang jelas sumber Al-Quran hadisnya dan mana amalan yang tidak bersumber dari Al-Quran hadis tapi dia lahir dari tradisi masyarakat Islam sendiri. Nah, kalau di yang masyru', yang jelas sumber ayat Al-Quran hadisnya, maka ini wajib diikuti. Nah, sementara yang ghairu masyru', yang tidak ada sumber dari Al-Quran hadis, maka Muhammadiyah sangat selektif. Ada yang bisa diterima, ada yang tidak bisa diterima. Apabila nanti berbau-bau dengan bid'ah. Nah, ini harus kita diagnosa. Ini gawe majelis tarjih sebenarnya nih. Iya, harus itu. Contoh sederhana begini. Mana nanti yang ada syariatnya dan yang tidak. Coba kita laki-laki ini khutbah Jumat. Ferdi, kita pasti hampir seluruh khotib itu kita dengar setelah nanti berdoa itu ada kalimat muncul. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Itu ayat Al-Qur'an. Tapi cobalah lihat buku fikih. Apakah itu termasuk rukun? Itu ayat Al-Quran. Apakah itu termasuk rukun khutbah Jumat? Tidak akan ditemukan. Tidak akan bertemu di dalam kitab fikih yang paling tebal sampai yang paling tipis. Dalam buku Tarjih Muhammadiyah itu tidak masuk. Dalam fikih sunnah Said Sabiq tidak ada.
Dalam i'anatu tatalibin, siapa yang pernah baca juga tidak akan ditemukan. Dalam kifayatul ahyar tidak juga ditemukan. Dalam fiqhul islami wa adillatuhu wa bajuhaili juga tidak ditemukan. Nah, kapan munculnya ayat ini? Nah, sejarahnya ini begini. Dulu ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh dan naiklah khalifah Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, maka itu pertarungan politik antara pendukung Ali dengan pendukung Muawiyah itu sangat-sangat genting. Kemudian oleh dinasti Umayyah yang diawali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan menggunakan posisi politiknya, nah ini, untuk menyerang lawan politiknya. Nah, untuk mempengaruhi masyarakat Islam pada waktu itu muslimin, maka Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan mulainya sampai anaknya Yazid bin Muawiyah mewajibkan kepada seluruh khatib Jumat untuk setelah berdoa sebelum berhenti khutbah itu mewajibkan untuk menjelek-jelekkan keluarga Ali bin Abi Thalib. Wajib hukum. Kalau tidak dijelekkan tidak boleh jadi khatib. Karena itu adalah perintah dari khalifah. Jadi setiap khatib kalau sudah berdoa itu kan walhamdulillahirabbil alamin. Nanti ketahuilah wahai masyarakat muslimin bahwa keluarga Ali itu begini-begini, sebutkan jelek-jeleknya. Hasan itu begini, Husain itu begini. Semua disebut jeleknya itu. Dan itu berlangsung puluhan tahun. Siapapun yang jadi khatib wajib untuk menjelek-jelekkan keluarga Ali bin Abi Thalib. Sampai yang menjadi khalifah itu Umar bin Abdul Aziz. Sekitar sudah 70 tahun dijelek-jelekkan terus, lintas generasi. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Nah, dia walaupun khalifah dari Bani Umayyah, tapi dia tidak setuju khatib menjelek-jelekkan keluarga Ali bin Abi Thalib. Makanya dia mengeluarkan seedaran surat perintah, semua khatib berhentilah menjelek-jelekkan keluarga Ali bin Abi Thalib dan gantilah waktu menjelek-jelekkannya itu dengan membaca ayat Al-Quran. Nah, ayatnya itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Jadi itu ayat muncul dibaca pada waktu sholat khatib Jumat itu bukan masyru', bukan berdasarkan syariat, tapi lahir dari rahim politik, tradisi politik. Makanya aku senario semenjak membaca itu sampai sekarang tidak pernah lagi aku baca ayat itu. Bukan karena aku benci ayatnya, tapi itu rasa-rasanya mengingat luka lama umat Islam yang saling jelek-jelek, bahkan masjid digunakan untuk politik kayak gitu. Nah, yang ingin aku sampaikan, khutbah Jumatnya itu masyru', disyariatkan, tapi membaca ayat itu tidak masyru'. Itu kan budaya, lahir dari rahim politik. Jadi boleh ada, boleh tidak. Makanya kalau baca suara Muhammadiyah yang ada khutbah Jumat itu tidak akan muncul itu. Ayat itu tidak kati itu. Karena Muhammadiyah tidak membiasakan memakai itu. Tapi kalau kawan kita di seberang masih memakai itu. Makanya kemarin kami waktu pelatihan khatib Jumat di Bukit Kecil, itu di Hotel Duta, kami sampaikan itu sebagusnya itu tidak usah dibaca. Karena itu bukan syariat. Kalau dimasuk masyru' berarti dari ayat Al-Quran dan hadis. Nah, tapi itu adalah budaya yang lahir dari pertikaian politik umat Islam di masa itu. Kalau makna ayatnya bagus. Kenapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memilih ayat itu? Karena maknanya bagus. Tapi masalahnya itu bukan syariat dari Nabi Muhammad SAW, tapi lahir dari politik. Nah, ini contoh yang masih kita laksanakan, padahal itu bukan syariat. Nah, di Muhammadiyah ketika berhadapan dengan ghairu masyru' yang tidak disyariatkan, itu kritik.
boleh dilaksanakan untuk hal tertentu, tapi kebanyakan lebih baik tidak dilakukan secara umum. Dan hampir di seluruh pengamalan keibadah kita sehari-hari itu bisa kita deteksi apakah itu ada syariatnya, masyru', atau tidak ada, dan itu hanyalah lahir dari budaya atau tradisi masyarakat umat Islam, atau diistilahkan dengan ghairu masyru'. Nah, ini tulisan kutulis dulu untuk pengajian An-Nur di sana depan rumah kami dengan Pak Muslim. Ini sekitar 6 tahun yang lalu nih Pak Muslim. Masih ingat beberapa kali itu masalah tuntunan umum penyelenggaraan jenazah antara syariat dan budaya. Itu pernah aku tulis dulu. Tadi ku cari, alhamdulillah bertemu. Antara penyelenggaraan jenazah antara syariat atau masyru' dengan tradisi kemasyarakatan. Nah, kenapa kita perlu nanti ketahuan oleh kita kenapa Muhammadiyah tidak melakukan hal-hal itu? Karena itu ternyata bukan masuk kategori syariat. Tapi Muhammadiyah tidak terbiasa menggunakan istilah bid'ah. Tidak terlalu kencang menggunakan istilah bid'ah. Cuman tidak menganggap ini tidak ada dalil atau tidak ada syariatnya. Nah, contoh ini. Tuntunan umum penyelenggaraan jenazah dimulai dari memandikan. Nah, kalau mau mulai awal itu menaruh jenazah di dalam rumah. Coba lihat. Kebiasaannya itu menaruh jenazah di dalam rumah, itu kakinya di kiblat. Ya. Ada kan? Nah, ini Nah, iya benar. Ini kaki. Ini kaki ini kepala. Dan kaki ini. Tidak, kaki di sini, itu kepala. Jadi kaki di sini, itu kebanyakan yang kita temukan, itu kan, yang kebanyakan yang kita temukan. Apakah, silakan nak, apakah ini begitu contoh syariatnya? Apakah begitu contoh syariatnya? Itu ternyata tidak. Nah, kita bisa lihat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, tuh hampir seluruh buku sejarah Islam tuh menulis, itu Nabi Muhammad itu meninggal di dalam kamarnya dan pada posisi seperti dia tidur. Nah, sekarang Nabi Muhammad tidur di mana? Miring ke kanan, seperti yang kita ajarkan. Kalau di sini, kepalanya di sini, kaki di sini, lambung kanannya di sini. Aku nak contohkan, Wan. Paham. Nah, itulah posisi Nabi Muhammad meninggal, dan itulah posisi Nabi Muhammad sebelum dimandikan, sebelum disolatkan. Bahkan nanti di situ dia dikuburkan, yang sekarang itu di situ. Iya. Nanti ditambahkan. Jadi sebenarnya itu posisinya. Makanya dulu ketika mertuaku meninggal, ku taruh seperti itu, tidak galak aku yang kaki mah itu. Tapi ini pilihan nanti. Karena ini antara syariatnya atau dengan bukan syariatnya itu. Nah, itu satu. Yang kedua, coba. Kebiasaan kalau meninggal pagi hari, terus nanti mohon maaf nih Pak Adnan yang baru meninggal orang tuanya, iya, itu kita mandikannya kalau besok nak dikubur sebelum dikubur baru nak dimandikan. Ternyata Nabi Muhammad bukan seperti itu. Nabi Muhammad itu meninggalnya hari Senin, Jumat, dan segera langsung dimandikan hari itulah, walaupun dikuburnya nanti malam Selasa, 3 hari kemudian, 37 jam kemudian, ada yang menghitung jamnya itu. Nah, terus dia dimandikan, lalu setelah dimandikan ditaruh lagi di posisi dia meninggal tadi, masih di dalam kamar itu, kamar kecil. Kemudian Ali bin Abi Thalib mempersilahkan
kepada umat Islam untuk menyolatinya secara sendiri-sendiri. Mulai laki-laki dewasa, kemudian laki-laki dewasa merdeka, kemudian perempuan yang merdeka, nanti anak kecil yang merdeka, kemudian budak hamba saya laki-laki, budak hamba saya perempuan, budak hamba saya yang masih kecil. Itu makonyo menyolatkan Nabi Muhammad itu lama waktunya, karena ada sekitar 5.000 nyolatkannya. Jadi masuk satu, ada dalam satu riwayat pintu masuk kamar Nabi di sini dibongkar sedikit biar nanti keluar. Jadi masuk dari sini, kemudian sholat sendirian, langsung keluar sini, nanti masuk lagi, jadi antri. Itulah yang membuat Nabi Muhammad itu meninggalnya hari Senin, tapi dikubumikannya malam Rabu, Selasa malam Rabu. Itu sekitar 37. Nah, inilah kemudian yang diambil oleh Muhammadiyah. Kalau coba lihat, kalau tokoh Muhammadiyah meninggal, tempat di Palembang ini, kapan sudah meninggal, walaupun nanti baru dikubumikan besok, mandikanlah duluan. Kenapa ini perlunya? Dia suci, nanti siapa yang datang melayat bisa menyolatkan. Jadi doa plus menyolatkan. Jadi siapa datang, sholat. Jadi besok tidak bisa nyolatkan lagi, tidak apa-apa, karena tadi sudah menyolatkan. Nah, ini yang dibiasakan di Muhammadiyah. Nah, ketika kita diskusi dengan orang-orang yang masih besok itu berbagai alasan, katanya nanti batal wuduknya lagi. Nah, wairu masruh. Nah, ini kita lihat bagaimana sahabat memperlakukan jenazah Rasulullah, yang sebenarnya kita bisa mencontoh yang itu. Bisa mencontoh yang dilakukan oleh, makanya beberapa kita dulu mertuaku meninggal, itu kami langsung mandikan, kemudian Pak Kemisan datang waktu itu dengan kawan-kawan, sebelum maghrib sudah langsung sholat kan. Nah itu, tidak tahu aku. Itu juga ya. Nah, langsung tidak apa-apa, walaupun besok dikuburkan aja, siapa datang menyolatkan. Istri Ustaz mertua Ustaz Suroso dulu waktu Covid. Nah, kita kan datang waktu itu kan. Siapa datang nyolatin, siapa datang menyolatkan. Nah, itu ada landasannya itu. Itu dilandaskan kepada Nabi Muhammad. Jenazah Nabi Muhammad diperlakukan oleh sahabat, khususnya Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Nah, kan yang bisa disegerakan. Ya, tapi ini tradisi yang ada merujuk kepada syariatnya dari Nabi Allah dan Rasulnya, ada yang memang muncul dari kebiasaan umat Islam sendiri. Nah, coba kita lihat lagi. Kalau cara memandikan hampir tidak jauh berbeda. Kalau syariatnya memandikan dengan air yang bercampur dengan daun sadar, seroja, memandikan dengan 3, 4, 5 kali, ini semuanya hampir sama ini. Tidak jauh berbeda. Jumlah siramannya ganjil, mencampurkan air siraman terakhir dengan wewangian kapur barus, kemudian membuka jalinan rambut, kalau perempuan panjang rambut, menyisir rambutnya dengan rapat-rapat, memulai dari bagian kanan jenazah, tidak membiarkan jenazah dalam kondisi terbuka, laki-laki dimandikan laki-laki dan perempuan dimandikan perempuan kecuali suami istri. Tidak menceritakan hal negatif atau aib jenazah, mandi setelah memandikan jenazah. Ini syariatnya jelas ini. Dan ini rasanya tidak ada perbedaan dan tidak ada yang tidak masalah. Nah, waktu mengafani juga hampir sama. Kain kafan menutupi seluruh tubuh, dianjurkan berwarna putih, 3 lapis untuk laki-laki, memakai 3 lapis, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, kemudian mengiringi jenazah. Nah, mulai nanti muncul ini yang syariatnya, mengiringi dari rumah ke kuburan, berjalan dengan cepat. Kalau sekarang bermobil silakan berjalan di depan dan di belakang jenazah,
itu biasa, boleh berkendaraan, berwuduk setelah memikul jenazah. Itu setelah memikul jenazah nanti itu memikul jenazah. Itu ada syariatnya. Nah, muncul yang tidak ada syariatnya, yang ghairi masyru'nya. Apa tuh? Satu, berjalan di bawah keranda jenazah. Aduh, kan keluar kan? Oh, jalan dulu, nyuruh disuruh 3 kali. Siapa? Anak, cucu, apa lagi? Cucu, apa lagi ya? Disuruh itu. Kemudian menaburkan bunga, uang, beras sebelum jenazah dibawa. Nah, dilemparkan dulu bunga, beras, duit, itu ghairu masyru'. Lalu membaca Al-Fatihah setelah melangkah 3 langkah sebanyak 3 kali. Nah, ini sering terjadi ini. Angkat 3 kali, satu, berhenti dulu, Al-Fatihah. Seolah-olah ini syariat, tapi ini ghairu masyru', bukan syariat. Kemudian membaca zikir tertentu. Ini walaupun kita tidak mengomong salah, yang kalau membawa jenazah itu kan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, tapi tidak ada, itu jangan dibilang sebagai syariat, tapi itu ghairu masyru'. Masalah salah dan benar kagak, yang jelas jelaskan itu dulu. Kemudian menghiasi keranda dengan bacaan tertentu. Cak kita sekarang keranda tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu jangan dikira syariat itu tuh, tapi itu hanyalah budaya. Nah, kemudian menyapu jalan dengan sapu lidi di jalan yang akan dilewati oleh keranda. Itu beberapa tempat aku temukan. Oh, keranda lewat disapu-sapu dulu kayak gitu. Nah, ini termasuk yang ghairu masyru'. Nah, Muhammadiyah tidak melakukan satupun hal yang ini. Tidak merekomendasikan untuk dilakukan yang seperti ini. Kemudian menyolatkan, ini sering juga ini. Yang biasa saja dianjurkan berjamaah, walaupun Nabi sendiri tidak ada sholat jamaah untuk jenazah Nabi Muhammad. Ada beberapa analisis. Yang pertama, tidak ada yang berani menjadi imam karena seolah-olah dia tuh ingin menggantikan posisi Nabi Muhammad. Jadi ada apa nama tuh? Malu ke jenazah Rasulullah. Jadi tapi banyak analisisnya. Kenapa tidak ada? Yang jelas biar orang bisa menyolatkannya satu persatu yang kayak tadi itu. Kemudian dalam syariatnya ketika sholat jenazah itu tidak ada iqomah. Nah, kalau kita as-salatul jami'ah liha zihil maitil hadir. Nah, yang itu tradisi, bukan syariat, bukan masyru', tapi ghairu masyru'. Kemudian membaca doa bersama setelah sholat itu. Kan ada lagi dibaca-baca lagi Al-Fatihah ya, gitu kan. Bukan ayatnya yang bermasalah, cuman membaca itu. Kalaupun ada yang melakukannya, kita tahu bahwa itu ghairu masyru'. Kalau zaman Nabi itu kalau sudah udah bawa bel langsung. Nah, doanya nanti kan sudah sholat tadi kan doa itu isinya. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya itu, Ustaz, apakah jenazah ini duduk orang baik? Baik. Hoir. Nah, kalau itu terjadi, kita saksikan, kita dosa salahkan orang, ribut nanti orang itu. Tapi kita tahu itu termasuk kategori ghairu masyru', enggak ada syariatnya itu tuh. Tapi itu adalah dari budaya atau tradisi umat Islam. Jadi bedakan syariat Islam dengan budaya umat Islam, itu beda nanti itu tuh. Nah, kemudian menguburkan, ini hampir tidak ada masalah. Cuman ada nanti setelah waktu penguburan itu, satu, azan dan iqomah. Nah, itu bukan syariat. Bukan syariat Islam. Itu ghairu masyru'. Malah Muhammadiyah itu mengkategorikannya sebagai bid'ah itu tuh. Jadi tidak usah dilakukan yang seperti itu. Tidak ada jelas. Tapi kalaupun sudah terlanjur, kita jangan pula nak ngato-ngatoin uang di situ. Kita tetap, kalau bagi aku di Muhammadiyah ini, kita laksanakan yang kita yakini benar, sekaligus jangan mudah menyalahkan
orang. Sekedar tidak mau melaksanakan bema itu. Jadi kita tetap aman. Kemudian talqin. Itu di Muhammadiyah tidak membiasakan talqin di kuburan itu. Menaburkan kacang di atas kuburan. Nah, ini bertemu aku dulu. Ada siapa yang? Ada Pak? Ada kacang hijau. Hah? Aduh, aku bertemu di apa namanya? Kuburan Kamboja itu nah. Aku lihat dulu tuh. Oh, dilempar-lemparnya itu kan. Nah, gitu. Aku disuruh baca doa tapi lempar-lempar itu dulu. Lah, ini pulau aja. Ini Bu, kita mayang ngasih jadi ibu-ibu itu tuh baca apa yang dibacanya nah sudah selesai aku bawa di satu jadi tidak setelah sebanyak-banyaknya lah dibaca itu ya dapur ke oh itu ya. Nah itu budaya bukan masyru. Kacangnya bagus. Tumbuh dia. Kemudian membuat pedapuran dan rumah di atas kubur gaya-gaya gitu tuh bukan itu syariatnya. Syariatnya itu cuman dikasih tanda dengan batu. Taruh batu kecil, Pak. Itulah batu, Pak ya, tanda-tanda gitu. Jadi kalau kita sekarang ini pakai pedapurannya, pakai ini. Sekarang ada lagi nambah, ada cak lehar yang tulisan Al-Fatihah itu. Itu kalau bisa janganlah itu tuh. Ada atapnya Pak Abu. Ada atapnya. Siapa nak baca jadi situ tuh. Apalagi meninggal. Ada di sini ada kejadian itu. Ada dibesak kan cak lehar. Kemudian di sini Al-Fatihah, di sini awal surah Al-Baqarah itu. Yang halaman pertama itu lako lah sampai ini. Hah? Iya, boleh. Itulah batu. Nah kita gini loh, syariat seperti itu. Taruh batu kecil aja segitu, sebagai penanda. Nah cuman lain halnya nanti kalau dikhawatirkan hilang, itu lain cerita. Nah yang jelas syariatnya seperti itu. Yang seperti ada sekarang itu ghairu masyru', harus diakui dulu itu tuh. Kaget masalah hukum boleh tak bolehnya kaget. Tapi itu dijelaskan dulu ini termasuk ghairu masyru'. Membuat pedapuran. Apalagi sekarang itu ada keramik tulisan Allah Muhammad ditaruhnya di pinggir pedapuran itu. Kaget orang lewat di situ tuh. Ya melangkah kan terinjak. Lawang bawa jenazah tak perlu terpikir di bawah tuh. Ada yang di sini juga ada kelihatan. Nah itu dihindari yang seperti itu. Nama Tuhan taruh di situ itu tak pas itu. Nah, kita lanjutkan karena ini tadi ini sedikit lagi. Ini masalah di takziah. Yang syariatnya takziah itu 3 hari dan tidak ditentukan hari tertentu. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Pokoknya di antara 3 hari itu. Boleh juga berulang-ulang. Tidak harus malam. Nah itu syariatnya. Dan takziah itu gunanya cuma 2. Satu, mendoakan almarhumah. Yang kedua adalah menghibur tuan rumah. Cuma itu. Nah sekarang mengucapkan kata duka dengan karangan bunga. Nah itu ghairu masyru' itu tuh. Ya, itu ghairu masyru', itu syariat yang tukang jual bunga itu tuh. Kedua, melayat dengan memakai pakaian hitam. Nah, itu juga jangan dianggap itu syariat. Payung hitam, kacamata hitam, sepatu hitam. Nah, itu ghairu masyru' itu. Kemudian membacakan surah Yasin, tahlil, tasbih secara bersama pada waktu melayat hari ketiga, 7, 40, 100 ribu yang lainnya. Ini dari pandangan Muhammadiyah ghairu masyru', tidak masuk kategori syariat. Ini adalah tradisi. Nah, kemudian makan bersama di rumah keluarga orang yang meninggal. Ini juga ghairu masyru', termasuk perbuatan yang tidak disyariatkan. Maka Muhammadiyah tidak membiasakannya. Muhammadiyah
dalam rangka membaca doa untuk yang meninggal, makanya ada doa. Kemudian untuk menghibur tuan rumah ada ceramah. Itu yang dilakukan cuman itu tuh. Nah, makan-makan, minum-minum itu dihindari. Nah, itu posisi contoh posisi Muhammadiyah dalam masru' dan ghairu masru' pada pelaksanaan orang meninggal dunia. Sebenarnya banyak lagi. Nikah, ini contohnya. Nikah itu sederhana lah syariatnya. Oleh tradisi jadi cak sirunian. Nikah itu sederhana, masih bujang. Wah, ini kabar gembira ini. Ada calon ya? Ada calon, alhamdulillah. Ya, ini kan yang ghairu masru' bukan berarti haram. Bukan berarti haram. Nikah itu kan sederhana. Ada khitbah, ada mahar, akad nikah, khutbah, nikah. Saksinya itu nanti rukun-rukunnya. Ada pengantin. Nggak kata yang negala ini kan. Nah, walimah itu cuma dua. Dalam syariatnya. Walimah itu makan dan mendoakan pengantin. Itulah cuman makan dan mendoa atau doa dulu baru kemudian makan. Tidak harus. Nah, yang tidak ada itu syariatnya termasuk ghairu masru', satu antaran. Nah, tradisi ini. Nah, kadang tradisi ini lawang nak minta banyak. Agak berat. Kemudian tambah plus antaran plus dengan uang dapur. Uang asap. Nah, uang dapur, uang asap. Ini ghairu mas. Artinya begini, jangan sampai nanti ini menjadikan yang wajib terlalaikan. Apa batal? Aku nak nikah Pak, Bu, dengan anak kamu semua galak. Berapa antaran kamu? Cuma ada duit aku sekian. Dak, aku nak minta sekian. Dak katik aku duit. Sudah, urung nikah. Nah, itu salah itu. Karena dia tradisi mengalahkan syariat. Nah, itu yang jangan sampai itu. Kemudian walimah itu ya silakan di mana saja. Mau di rumah, mau di gedung, mau diadakan cara khusus atau tidak. Susunan acara itu ghairu masru'. Ada ngaji, ada sambutan. Itu tradisi. Mau ndak juga tidak apa-apa. Kenapa ini perlu? Dulu ada yang protes, Pak. Aku malas nian jenguk acara sekarang ini. Ada langsung berdoa, beda kata lagi ngaji, kata dia. Ya tidak salah memang. Itu kan, itu boleh ada, boleh tidak itu tuh. Yang penting justru adalah mendoakan dan makannya itu. Yang disyariatkan oleh agama itu. Nah, kemudian, yang lain-lain tuh, serah-serahan dari laki-laki perempuan menyerah-nyerahkan itu kan adat semua itu. Foto-foto, pemberian gelar termasuk. Nah, termasuk yang ini apa nama tuh? Ngasih buket-buket itu ya? Iya. Apa namanya tuh? Nyanyi mau mere. Yang kembang-kembang itu. Kata kawan itu dari barat, aku terperanjat. Ternyata bukan dari barat, itu mengadopsi dari gawe umat Islam di Baghdad. Iya, lawang Baghdad rupanya mendahulukan itu. Jadi mereka itu raja-raja yang orang-orang kaya itu dia siapa datang dikasih duit bagi-bagi bunga dan dilempar-lemparkan juga gitu. Nah, siapa dapat bunga sekaligus di bunga itu nanti ada hadiah duitnya mak itu. Nah, cuman sekarang di mana dikaitkan dengan jodoh. Nah, siapa dapat jodoh? Tahu-tahu dapat Pak Oji. Nah, bala. Hah? Dapat izin dulu. Nah, itu diantaranya. Yang jelas begini, ini banyak sebenarnya, hampir semua bisa kita lihat. Jadi mana yang masru', ada syariatnya, ada yang ghairu masru'. Ceramah ini masru'. Cuman makan waktu orang ceramah ghairu masru'. Untuk itu ceramah sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.